Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. bertemu kembali dalam room podcast Kan Kemenak Maroko. Inovasi, informasi, dan inspirasi. Dan pagi hari ini kita bersama salah satu inspirasi yang ada di Kan Kemenak Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sudah terbiasa kita manggil beliau adalah Gus. Nggih. Malah niku laku ngakrab nggih. J. Beliau adalah Kiai Haji Ayub Ahdian Sam SH. Beliau menjabat kepala seksi pondok pesantren atau pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Ngaten nggih, Gus? Nggih, atau disebut PD Pontren. Nggih. Dan di Ponorogo kita sangat akrab memanggil beliau Gus. Mboten napa-napa nggih, Gus. Pagi ini kita tetap manggilnya Nggih, Gus. santai mawon. Alhamdulillah. Yang penting spasinya itu bisa Iya. ditangkap nggih. Iya. Gus, kalau di kemarin kita sudah mencoba ngobrol bersama Bapak Kepala Kantor itu kaitan tata kelola Kantor Kementerian Agama khusus Ponorogo. Dan sudah dijelaskan dan salah satu tusi yang ada di Kan Kemenak adalah pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Nah, ini mohon keikhlasannya Gus untuk memberikan penjelasan apa sebenarnya tusi dari PD Pontren. Monggo Gus. Nggih, matur suwun. Kalau kita mengacu kepada PMA yang terbaru ya terkait dengan tata kelola organisasi Kan Kemenak, yaitu PMA nomor 19 tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa seksi PD Pontren atau seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan Al-Quran dan pondok pesantren. Saya beri ilustrasi tentang masing-masing item tadi. Satu contoh adalah tugas melakukan pelayanan. Itu dalam bentuk misalkan menerima dan memproses izin operasional Madin Takmiliyah. Izin operasional. Izin operasional. Jadi kita ketahui bahwa negara kita melalui pemerintah begitu rupa memberikan apresiasi kepada pendidikan diniyah Islam ataupun pendidikan keagamaan Islam itu dengan bentuk dilindunginya kegiatan itu dalam beberapa regulasi. Mulai dari regulasi yang utama adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2023. Sisdiknas tahun ya, 2003. 2003. Kemudian dari Sisdiknas itu lahirlah PP. Jadi kita ketahui bahwa biasanya memang undang-undang ini masih bersifat global, hal-hal yang sifatnya teknis itu nanti akan diatur dalam peraturan di bawahnya. Ada PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Nah, PP inilah yang kemudian menjadi acuan, lahirlah peraturan Menteri Agama dan turunan-turunan yang ada di bawahnya. Kaitannya adalah dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Utamanya adalah tentang madrasah diniyah. Jadi di antara sekian pelayanan di seksi PD Pontren adalah menerima dan memproses izin operasional madrasah diniyah takmiliyah, kemudian izin operasional pondok pesantren dengan beberapa varian yang ada, kemudian juga izin operasional satuan pendidikan muadalah atau yang disingkat dengan SPM. Terus ada lagi
izin operasional pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Jadi Mas Nanil memang bahasa-bahasa regulasi itu kadang kurang familiar di masyarakat. Masyarakat, betul Gus. Masyarakat itu pada umumnya memahami pondok pesantren itu ya pondok pesantren. Iya. Nah, padahal dalam regulasi itu ada varian-variannya, ada beberapa klasifikasi pondok pesantren. Bisa sedikit di Gus, klasifikasi atau varian pondok pesantrennya? Pondok pesantren itu ada pondok pesantren penyelenggara kesetaraan. Jadi kalau di Dinas Pendidikan disebut dengan kejar paket itu. Kejar paket itu dulu memang dikelola oleh Diknas, tapi kemudian Kementerian Agama juga diberi ruang untuk mengolah itu, lahirlah istilah pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Berarti yang ini disebut memang dikelola oleh Kementerian oleh Agama. Kemenag. Ijazah yang mengeluarkan pun adalah Kemenag. Gitu. Di Ponorogo ini ada 5. Alhamdulillah. Ada 5 BKPPS. Jadi harapannya bahwa peserta didik ataupun santri yang ada di pesantren dengan varian apapun itu nanti dia akan dapatkan legalitas dari negara, sehingga mereka akan bisa melakukan peran sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, dan diharapkan dengan adanya legalitas ini ada ukuran standar secara nasional. Gitu. Di Ponorogo ini ada 5 BKPPS ya, yang alhamdulillah pada bulan Maret kemarin juga telah mengadakan ujian akhir. Kemudian ada lagi pendidikan muadalah atau SPM. Jadi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan muadalah di Ponorogo yang ada seperti Pondok Modern Gontor. Tapi sebenarnya ini juga terbuka untuk pesantren yang lain, ya, muadalah. Kemudian ada lagi pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan madrasah takmiliyah. Ya, takmiliyah. Disebut takmiliyah. Takmiliyah itu adalah penyempurna. Jadi kita ketahui bahwa porsi pendidikan agama di sekolah ataupun di madrasah ini mungkin memang waktu harus dibagi ya dengan kurikulum yang lain. Maka porsi ini mungkin bagi pesantren dirasa ya masih kurang memadai. Maka diharapkan yang kurang memadai itu nanti akan ditampung di madrasah diniyah takmiliyah. Namanya takmiliyah. Jadi penyempurna pendidikan agama dan keagamaan yang ada di lembaga formal seperti SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA. Kemudian di samping itu pelayanan ini berupa memberikan izin operasional kepada penyelenggara pendidikan Al-Quran, TPA dan TPQ, ya, TPA dan TPQ. Alhamdulillah di Ponorogo masing-masing lembaga itu dalam jumlah yang ya signifikan lah, jadi ratusan lah, besar. Jadi baik pondok pesantren, madrasah diniyah, kemudian taman pendidikan Al-Quran itu juga dalam jumlah yang signifikan. Itu diantara sekian bentuk pelayanan. Kemudian kalau bimbingan, ya bimbingan itu melakukan bimbingan teknis tentang ujian nasional pada pondok pesantren penyelenggara kesetaraan. Sebentar, ini ada menarik, ujian nasional di BKPPS tadi di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Hal baru mungkin ya Gus ya. Ya sebenarnya ya bukan hal yang baru ya, tetapi setelah Kemenag sendiri ini melegalisasi pendidikan kesetaraan yang dulu memang itu ada di Dinas Pendidikan, maka ya hal yang baru ini memang perlu ada bimbingan teknis. Kemudian juga bimbingan emis pada pondok pesantren, madrasah diniyah, takmiliyah dan lembaga pendidikan Al-Quran. Emis apa Gus? Emis itu E-nya adalah education, M-nya itu manajemen, I-nya informasi, kemudian S-nya sistem. Emis. Jadi barangkali
Banyak orang yang Diterjemahkannya secara ya umum, secara mudahnya sistem informasi manajemen pendidikan ini untuk mengelola untuk mengelola data. data pondok pesantren, Ya, madrasah diniyah takmiliyah dan juga adalah TPA TPG. berarti sudah Kita sudah menggunakan teknologi, bisa mensinkronkan semua data itu lebih mudah untuk dipahami, dibaca iya gitu. apalagi kita baru saja ya dapat edaran Ya, dari Direktorat PD Pontren bahwa ataupun dari Pendis ya bahwa bulan Juni itu adalah bulan data. Bulan Juni ini adalah bulan data. Maksudnya, guys? Bulan data. Artinya memang data yang terkait dengan pelayanan pendidikan Islam itu Ya. akan diupdate, akan diperbaiki sehingga segala sesuatunya itu bisa terekam dengan aman dan kapanpun kita mendapatkan itu kita bisa mengakses dengan mudah. Ini sejalan dengan program Pak Menteri Agama Iya. atau Gus Menteri Agama biasa Gus disebut Yakut. seperti itu, Iya. Gusmen itu, Gus Menteri Agama bahwa di antara program beliau adalah digitalisasi pelayanan pendidikan Islam. Oh, Maka kemudian itu diaplikasikan dalam bentuk ya, bulan data ini. Kalau di pondok pesantren dan madrasah diniyah ini sudah kita sampaikan kepada semua lembaga, oke. baik kepada pimpinannya, utamanya adalah kepada operator. Iya. Dan kami amati mulai sekarang sudah mulai dikerjakan Sudah. itu. Oh, sudah mulai Ya. siap-siap. Ya. Jadi segala sesuatunya itu harus terekam dalam data. Karena apa? Karena kebijakan pemerintah nanti itu berbasis data, Mas Nanil. Oh, Maka diharapkan para pemangku lembaga pendidikan keagamaan Islam, apakah itu pondok pesantren atau itu madrasah diniyah formal, Iya. ada madrasah diniyah non formal takmiliyah itu, Iya. ataukah lembaga Al-Quran, ini jangan sampai mengabaikan himbauan negara atau pemerintah untuk merapikan, untuk memperbaiki manajemen pendidikan keagamaan Islam melalui data-data. Bahkan Nyun Sewu ini sebenarnya adalah sebuah motivasi ya, Iya, betul. yang diungkapkan dalam bentuk warning ya, bahwa kalau tidak mengupdate atau tidak melakukan upaya masukkan data melalui MIS itu, maka yang rugi adalah lembaga yang bersangkutan karena Iya, dia tidak akan maksudnya? dapat hak Oh. hak sebagai lembaga pendidikan. Iya, Dan iya. kita ketahui Mas Nanil, pemerintah sekarang luar biasa sekali perhatian terhadap pendidikan keagamaan Islam, utamanya di PD Pontren. Iya. Ya, di PD Pontren kita ketahui banyak sekali ada program kemandirian pondok pesantren Iya. yang di Jawa Timur itu melalui bantuan berupa OPOP. OPOP itu one pesantren one product. Jadi satu pesantren itu diharapkan nanti punya produk unggulan yang itu nanti akan dibantu, akan didampingi oleh pemerintah melalui bantuan finansial dan juga bantuan bimbingan teknis, sehingga diharapkan usaha-usaha yang ada di pesantren itu nanti akan bisa menghidupi pesantren itu sendiri. Jadi program ini berkelanjutan sampai tahun 2024 Iya. sehingga tiap tahun itu ada. Maka ketika ada upaya seperti dari pemerintah, ya ini diharapkan pondok pesantren ataupun madrasah diniyah, takmiliyah atau formal ataupun TPA TPG ini juga harus bersinergi menyambut gayung bersambut, karena memang ketika bermitra dengan pemerintah ini juga harus memenuhi ketentuan administratif. Iya. Ya. Jadi semisal yang berhak untuk mendapatkan bantuan OPOP itu harus punya badan usaha berupa koperasi yang punya izin operasional. Iya. Bahkan tahun ini tidak hanya izin operasional koperasi, tapi koperasi itu harus mendapatkan izin dari Kemenkumham. Ya, ini yang memang harus dipahami, dan insya Allah
PD Pontren siap memberikan bimbingan teknis. Jadi hal-hal yang terkait dengan administrasi, hal-hal yang terkait dengan masalah layanan-layanan itu, kalau masyarakat itu ada kesulitan, insya Allah kami siap. Dan tidak hanya pada jam kerja saja. Kadang-kadang itu konsultasi itu bakdo maghrib, bakdo isya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sampai jam 10 sampai jam 11. Ya, insya Allah kita siap. Malah nyantai ketika ketemu di jam-jam yang di luar dinas. Nggih. Terus contohnya lagi tentang pengelolaan data dan informasi seksi PD Pontren. Jadi melalui validasi tadi ya, updating karena kadang-kadang yang menjadi hambatan itu ketika ada pergantian pengurus ataupun apa-apa hal yang baru itu tidak diupdate. Satu contoh pesantren yang di data kami itu nama pengasuhnya X misalkan, ini sudah meninggal tapi tidak diupdate. Nah, itu ada di bagian pengelolaan data dan informasi pada seksi PD Pontren. Jadi ada updating data, ada validasi data dan seterusnya. Kemudian penyusunan rencana dan pelaporan pada seksi PD Pontren. Jadi kita juga melalui teman-teman yang ada di PD Pontren itu siap untuk mendampingi mulai dari penyusunan rencana penyairan BOS, BOS, PIP. BOS dan PIP yang dimaksud ini adalah untuk pondok pesantren penyelenggara kesetaraan, dan pondok pesantren penyelenggara muadalah. Yang muadalah. Takmiliyah tidak. Takmiliyah itu tidak, karena takmiliyah ini sementara alhamdulillah di Jawa Timur sudah di-cover oleh Bosda. Yang takmiliyah itu dengan Bosda. Untuk kesetaraan dan muadalah itu memang dari Dipa Kemenak RI. Nah, itu diantara sekian gambaran tentang tugas dan fungsi pendidikan diniyah atau seksi PD Pontren. Luar biasa, pemirsa, bahwa perhatian pemerintah khususnya di Kementerian Agama ini sangat luar biasa. Memang apa yang disampaikan Gus Ayab ini harus disambut positif oleh pemangku atau pelaksana, baik itu madrasah diniyah pada pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga yang ada yang lain yang ada di Ponorogo ini. Semoga tugas-tugas yang akan dilaksanakan PD Pontren ini bisa lancar tatkala perhatian dari semua pemangku lembaga juga ada. Jadi bisa inovasi kita jalan, informatif kita jalan, semua inspirasi kita bisa kita wujudkan. Gus, kalau di bulan ini ada program apa yang mungkin sangat mendesak ataupun perlu segera kita informasikan kepada pemirsa? Oke. Kita mendapat informasi ya dari FKDT. FKDT itu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Nah, jadi FKDT ini satu induk organisasi yang akan mendampingi para pemangku lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah yang tergabung dalam FKDT. FKDT ini Mas Nanil, ini strukturnya sampai ke pusat, sampai nasional. Jadi mulai dari anak cabang ya, tingkat kecamatan. Kemudian ada DPC, ya, kemudian ada wilayah sampai kemudian nasional. Ini salah satu mitra kita. Salah satu mitra kita. Jadi ini independen, ya, independen. Jadi SK-nya juga dari mereka, artinya bukan dari pemerintah, bukan. Nah, kita selalu bermitra dan itu dibuktikan dengan ketika ada pengukuhan DPAC kemarin, Kemenak juga diikut sertakan. Kemudian setelah itu ketika ada rapat koordinasi, hasilnya juga disampaikan kepada kita. Termasuk adalah diinformasikan bahwa nanti akan diadakan ujian akhir bersama atau UAB. Jadi, ujian akhir bersama madrasah diniyah yang akan dilaksanakan. Jadi gini Mas Nanil, bahwa madrasah diniyah takmiliyah ini ada dua versi, ada yang menggunakan
kalender pendidikan Hijriah. Ya. Jadi tahun pelajaran barunya itu bulan Syawal, Syawal seperti Syawal saat ini. sampai kemudian bulan Sa'ban, Ya. Sa'ban akhir tahunnya. Tapi ada yang mengikuti kalender pendidikan Syamsiah, jadi seperti Menggunakan- Masehi, ya. Masehi. Jadi persis seperti kalender pendidikan lembaga formal. Jadi di awal Juli, kemudian nanti Juni ini sebagai akhirnya. Akhir. Lah untuk yang mengikuti versi Hijriah, Hijriah. ya bukan Masiyah, itu sudah diadakan kemarin tanggal Di 29 Rajab sampai tanggal 2 Sa'ban tahun 1442 Hijriah, dan laporannya alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian yang mengikuti versi perhitungan kalender Masihiyah Masehi, ya. itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 Mei. 24 berarti tinggal 24 Mei sampai tanggal 27 Mei, hari Senin nanti. besok Senin. Iya, mulai besok Besok Senin. Senin, dan perlu kami sampaikan kepada madrasah diniyah yang akan menyelenggarakan, kami ucapkan selamat mengadakan, dan kami mohon untuk bisa melaksanakan dengan tertib, dengan baik, dan juga jangan sampai mengabaikan prokes karena kita masih dalam masa pandemi. Iya. Ada 21 kecamatan, dan dari 21 kecamatan itu ada 436 madin takmiliyah Besar sekali. yang nanti akan mengadakan uap. Itu luar biasa sekali. Iya, besar. Jadi sebuah potensi yang ketika kita kelola secara baik, kita manage secara baik, apa yang menjadi harapan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas ataupun PP ataupun peraturan yang ada di bawahnya, bahwa pendidikan agama dan keagamaan itu berperan untuk penguatan agama itu sendiri dan penguatan terhadap sikap peserta didik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Coba bayangkan ada 436 yang tersebar di 21 kecamatan. Itu Dengan santrinya variasi, ada yang di kecamatan itu ada 11, ada 44 dan seterusnya. merata dari 21 kecamatan. Merata. Insya Allah kalau kita kita berikan pendampingan, ada masih banyak di antara penyelenggara diniyah ini masih belum mengurus izin operasional. Insya Allah nanti kalau kita beri motivasi, kita beri bimbingan, kita beri arahan, itu akan lebih bertambah. Bertambah lagi. Sebagai bukti, semenjak kami ada di PD Pontren ya pada bulan Februari sampai sekarang ini sudah lebih dari 15 madin yang mengajukan tambahan, dan izin ini operasional. masih terus bertambah. Iya. Ini sebuah upaya masyarakat yang luar biasa sekali perhatian terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian dari 436 peserta yang akan ikut UAP, itu ada tingkat awaliyah itu setara dengan SDMI, kemudian ada tingkat USTO, ya setingkat MTS dan SMP. Jumlah peserta didik di tingkat awaliyah yang nanti akan mengikuti UAP tahun 2001 ini ada 5.210. Wow. Itu yang awaliyah. Ini sama dengan siswa SD atau MI ini. Oh, ya? nggih. Sedangkan untuk yang usul ada 761, Mas Nanil. Ini kita sudah berkoordinasi dengan pengawas karena memang di pedoman penyelenggaraan madrasah takmiliyah ya, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendis, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Pondok Pesantren, itu di sana disebutkan atau diterangkan bahwa terkait dengan kepengawasan itu menjadi kewenangan pengawas pendidikan agama Islam, PPAI. Yang ada di bawahnya PAIS atau di bawahnya Penma? Yang di bawahnya Penma. Ya, PPAI. Yang kita sudah berkoordinasi dengan Pok Jawas, ya. Kita koordinasi dengan Pok Jawas dan sudah disusun jadwalnya,
tiap kecamatan nanti siapa-siapa, dan ini sudah kita share. Ada monitoring gitu ya Gus? Ada monitoring, Wow. ada monitoring. Iya, iya, iya. Sudah kita share ke FKDT, Iya. dan diharapkan nanti ini diteruskan dari FKDT ke masing-masing lembaga. Ini sudah kita siapkan, insya Allah mulai tanggal 24 nanti secara terstruktur jadwal itu akan kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan bentuk monitoring ini juga akan muncul sebuah pertanggungjawaban, karena memang di antara sekian amanat dari regulasi, siapapun satuan pendidikan yang siap menerima siswa, Iya. itu harus tanggung jawab. Mempunyai Tanggung mempunyai jawab. kewajiban. Ya, tanggung jawab termasuk adalah tanggung jawab melakukan evaluasi. Iya. Karena evaluasi ini sebagai umpan balik ya kepada pendidik ataupun pihak manajemen dari sekian proses pembelajaran selama satu semester. Kalau hasilnya ini katakan X, nanti harus berbuat seperti apa. Iya. Kalau Z itu nanti harus seperti apa. Itu harapan dari evaluasi. Bahkan ada Mas Nanil, program dari Kemenak RI itu nanti diharapkan akan muncul namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah Unggulan. Wow. Ya, jadi tidak hanya madrasah formal saja yang ada unggulannya. Nah, ini memang kita harus betul-betul bermitra. Iya. Kita bermitra, kita sering kalau tidak mau dikatakan koordinasi secara formal, sekarang kan lagi ngeten istilah ngopi bareng. Ngopi. Ngobar itu. Iya. Ngopi bareng. Jadi dengan ngopi-ngopi bareng itu yang tidak terlalu formal, harus dalam ruangan yang mewah, ber-AC, kemudian hotel harus mengeluarkan biaya besar. Itu yang penting substansi dari koordinasi ini tercapai. Apa yang menjadi pikiran pemerintah ini disambut baik oleh masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu ditampung oleh pemerintah. Sehingga ketika ini bersinergi, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa sekali. Amin. Luar biasa Gus. Tugas yang diemban sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi betul Amin. bagi lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Ponorogo, masyarakat Ponorogo, dan kehidupan keagamaan masyarakat Ponorogo akan semakin meningkat. Gus, sebelum kita tutup, closing statementnya Gus untuk madrasah yang akan melaksanakan ujian ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah yang akan mengadakan ujian akhir bersama, kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan ujian akhir bersama tahun 2001 ini bisa berjalan lancar, aman, tertib, sehingga apa yang menjadi program kita bersama, harapan kita bersama, kita akan menciptakan peserta didik yang berkualitas, punya akhlak yang mulia, bisa menjadi generasi bangsa yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan generasi sebelumnya. Ini Allah Subhanahu wa taala diridhoi, dan harapan kita akan diijabahi oleh Allah taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu pemirsa bincang kita pada pagi hari ini bersama Bapak Kasih PD Pontren, yaitu beliau Gus Ayub. Gus, terima kasih atas kehadirannya. Sami-sami. Disambung lain waktu Gus. Siap. Nanti moga-moga kalau tadi pesannya ada kopi, moga-moga kedepannya ada kopi Gus. Saat ini masih ada air putih, mohon maaf. Pemirsa, demikian tadi bincang kami dengan Gus Ayub, Kasih PD Pontren Kan Kemenak Ponorogo. Semoga inovasi yang kita berikan bisa bermanfaat, memberikan informasi dan memberikan inspirasi bagi panjenengan sami. Terima kasih. Saya Sunanil Huda, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.